Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Priska Deborah-Nita Nababan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang induksi Faraday, di mana pada induksi Faraday ini kita akan belajar tentang gaya gerak listrik induksi atau sering disingkat dengan GGL. Yang pertama kita bahas yaitu hukum Faraday tentang GGL induksi. GGL induksi merupakan beda potensial yang terjadi pada ujung-ujung kumparan karena pengaruh induksi elektromagnetik, di mana hukum Faraday itu berbunyi GGL induksi yang terjadi pada loop tertutup sebanding dengan negatif kecepatan perubahan flux magnetik terhadap waktu yang melalui loop itu, di mana persamaan hukum Faraday yaitu epsilon induksi sama dengan negatif D flux magnetik per dt. Di mana flux magnetik adalah ukuran total medan magnet yang memotong suatu bidang. Flux magnetik tersebut dapat dirumuskan menjadi flux magnetik sama dengan B dot A atau sama dengan B dikali A cos theta. Dengan demikian, maka hukum Faraday dapat dituliskan dengan persamaan epsilon induksi sama dengan negatif D per dt dikali B dikali A dikali cos theta. Nah, dari persamaan ini maka dapat kita simpulkan bahwa GGL dapat diinduksikan pada rangkaian listrik dengan beberapa cara, yaitu dengan mengubah medan magnet terhadap waktu, mengubah-ubah luas daerah yang dilingkupi loop, terhadap waktu, dan mengubah sudut antara B dan garis normal terhadap waktu, atau dengan mengombinasikan cara-cara tersebut. Jumlah lilitan kumparan mempengaruhi GGL induksi yang dihasilkan. GGL induksi yang timbul pada kumparan yang memiliki N buah lilitan dapat dirumuskan dengan persamaan epsilon induksi sama dengan negatif N dikali dV per dt, atau dapat dituliskan dengan epsilon induksi sama dengan negatif N dikali delta V per delta T, di mana epsilon induksi ini merupakan GGL induksi, N merupakan jumlah lilitan, dV merupakan perubahan flux magnetik, dt merupakan waktu yang diperlukan, dan B merupakan induksi magnetik. Selanjutnya yang kedua yaitu hukum Lenz, di mana hukum Lenz merupakan sebuah metode alternatif untuk arah induksi atau GGL induksi. Bunyi hukum Lenz yaitu GGL induksi selalu membangkitkan arus medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah solenoid memiliki 225 lilitan dan berada dalam medan magnet homogen. Di dalam medan magnet terjadi perubahan flux magnetik dari 2,5 dikali 10 pangkat minus 3 Weber menjadi 6 dikali 10 pangkat minus 3 Weber dalam waktu 0,7 sekon. Berapa besar GGL induksi yang dihasilkan dalam solenoid tersebut? Nah, untuk menyelesaikannya, kita diketahui N sama dengan 225 lilitan, V1 sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat minus 3 Weber, V2 sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 3 Weber, delta T sama dengan 0,7 sekon. Nah, yang ditanya yaitu epsilon. Maka dijawab, kita masukkan rumus epsilon induksi sama dengan minus N dikali delta V per delta T. Epsilon induksi sama dengan negatif N delta V tadi, yaitu kita buat V1 dikurang V2 per delta T. Epsilon induksi sama dengan
N tadi jumlah lilitannya 225 dikali V1 yaitu 2,5 dikali 10 pangkat minus 3 Weber dikurang V2 6 kali 10 pangkat minus 3 Weber per delta T tadi 0,7 sekon. Maka epsilon induksi sama dengan negatif 225 dikali minus 3,5 dikali 10 pangkat minus 7 Weber per 0,7 sekon. Epsilon induksi sama dengan minus 225 dikali minus 5 dikali 10 pangkat min 3 volt. Maka hasilnya yaitu epsilon induksi sama dengan 1,125 volt. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang induktansi. Yang pertama yaitu induktansi diri. Joseph Henry menyatakan bahwa GGL induksi diri sebanding dengan perubahan kuat arus terhadap waktu, di mana persamaan GGL induksi diri yaitu epsilon sama dengan negatif L dikali dL per dt, di mana epsilon merupakan GGL induksi diri, L merupakan induktansi diri, dL per dt merupakan besarnya perubahan arus tiap waktu. Untuk induktansi solenoid, persamaan yang berlaku yaitu L sama dengan nu0 dikali N kuadrat dikali A per L, di mana N ini merupakan jumlah lilitan, L merupakan panjang solenoid atau keliling toroid. Sedangkan untuk induktansi toroid berlaku persamaan L sama dengan nu0 dikali N kuadrat dikali A per 2VA. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu koil Tesla. Koil Tesla merupakan transformator dengan sistem resonansi yang menggunakan udara sebagai intinya. Sistem ini menghantarkan energi listrik tanpa kabel. Untuk menghitung besar induktansi koil Tesla, maka berlaku persamaan M sama dengan nu0 dikali N1 dikali N2 dikali A per L, di mana M ini merupakan induktansi koil Tesla, N1 sama dengan jumlah lilitan kumparan 1, N2 sama dengan jumlah lilitan kumparan 2, A merupakan luas penampang koil Tesla, dan L merupakan panjang koil Tesla. Kita masuk ke contoh soal. Suatu rangkaian terjadi pengurangan arus listrik dari 9 ampere menjadi 6 ampere selama 0,02 sekon. Jika GGL induksi selama perubahan arus adalah 12 volt, berapa besar induktansi diri rangkaian? Maka di sini yang diketahui yaitu I1 sama dengan 9A, I2 sama dengan 6A, delta T sama dengan 0,02 sekon, epsilon induksi sama dengan 12 volt. Nah, yang ditanya yaitu L. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita gunakan persamaan epsilon induksi sama dengan negatif L dikali delta I per delta T, di mana epsilon induksi sama dengan 12 volt sama dengan negatif L dikali tadi delta I 1 dikurang I1 9A, I2 6A. Berarti delta I sama dengan I2 dikurang I1, 6A dikurang 9A per delta T yaitu 0,02 sekon. 12 volt sama dengan negatif L dikali minus 3 ampere per 0,02 sekon. Maka L sama dengan 12 volt dikali 0,02 sekon per 3A. Maka hasilnya L sama dengan 0,08H. Jadi, besar induktansi diri rangkaian adalah 0,08H. Bahasan selanjutnya yaitu aplikasi induktansi Faraday dalam produk teknologi. Yang pertama yang kita bahas yaitu generator. Generator merupakan alat untuk mengubah energi gerak atau energi mekanik menjadi energi listrik.
Prinsip kerja dari generator yaitu kumparan diputar dalam medan magnet sehingga plus magnetnya berubah-ubah dan menimbulkan GGL induksi, di mana persamaan generator yaitu epsilon sama dengan epsilon maksimum sin omega t, di mana untuk mencari epsilon maksimum yaitu berlaku persamaan N dikali B dikali A dikali omega, di mana epsilon maksimum ini merupakan GGL maksimum, omega merupakan kecepatan sudut, N sama dengan jumlah lilitan, B merupakan induksi magnet, A merupakan luas kumparan, dan C merupakan waktu. Yang kedua yaitu transformator. Transformator merupakan suatu alat untuk mengubah nilai tegangan arus bolak-balik tanpa kehilangan daya yang cukup besar. Persamaan transformator yaitu Vp per Vs sama dengan Np per Ns, di mana prinsip kerja transformator yaitu ketika kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, arus listrik bolak-balik akan mengalir melalui kumparan primer. Oleh karena arus bolak-balik berubah secara sinusoidal, maka flux magnet yang dihasilkannya juga berubah secara sinusoidal. Flux magnet tersebut menginduksi kumparan sekunder, sehingga pada kumparan sekunder timbul tegangan atau arus yang juga berubah secara sinusoidal. Selanjutnya, jenis-jenis transformator. Berdasarkan kemampuan mengubah tegangan, ada dua jenis transformator, yaitu transformator setup yang berfungsi menaikkan atau memperbesar tegangan bolak-balik satu sumber, dan yang kedua yaitu transformator step down yang berfungsi untuk menurunkan atau memperkecil tegangan bolak-balik satu sumber. Baiklah, sekian video pembahasan mengenai